Hai semua. Di kesempatan kali ini kita akan belajar apa sih matrik itu, bagaimana sih cara mengerjakannya, dan bagaimana ekonomi matrik itu. Sebelum masuk ke materi, di sini kita akan menjelaskan sedikit apa saja sih yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kita akan menyampaikan pengertian matriks. Yang kedua adalah tentang jenis-jenis matriks, lalu ada operasi matriks, dan yang terakhir adalah contoh soal matriks yang berkaitan dengan ekonomi. Seru sekali, bukan? Oke, sekarang kita akan masuk ke pengertian matriks. Matrik adalah susunan bilangan, simbol, atau elemen-elemen lain yang disusun secara teratur dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi panjang. Matrik biasanya dituliskan dalam tanda kurung dan diberi nama dengan huruf kapital, sedangkan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil yang memiliki indeks baris dan kolom untuk menunjukkan posisinya. Contohnya seperti berikut. Yang pertama yaitu A sama dengan 10, 15, 20, 25. Atau A sama dengan 2, 4, 6, 3, 5, 7. Atau A sama dengan 3, 5, 7, 2, 4, 6, dan masih banyak lainnya. Matrik digunakan untuk mempresentasikan data dan memudahkan operasi matematika seperti penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis matrik. Ada berapa sih jenis-jenis matrik itu? Mari kita bahas. Oke, yang pertama yaitu matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang mempunyai satu baris. Contohnya seperti berikut. A sama dengan 1, 3, 8 dengan ordo 1 kali 3. Yang kedua yaitu matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik yang mempunyai satu kolom. Contohnya sebagai berikut. A sama dengan min 3, min 8, min 2 dengan ordo 3 kali 1. Selanjutnya yang ketiga, matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang jumlah baris dan kolomnya sama. Contohnya, C sama dengan 2, 3, 5, 9, 6, 4, 1, 7, 8 dengan ordo 3 kali 3 dan elemen diagonal utama yaitu 2, 6, 8. Yang keempat yaitu matrik segitiga atas. Matrik segitiga atas adalah matrik persegi yang elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Contohnya sebagai berikut. D sama dengan 1, 2, 3, 0, 5, 6, 0, 0, 9. Selanjutnya, itu ada matrik segitiga bawah. Matrik segitiga bawah adalah kebalikan dari matrik segitiga atas. Matrik persegi yang elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Contohnya sebagai berikut. E sama dengan 4, 0, 0, 7, 8, 0, 2, 6, 3. Yang keenam yaitu matrik 0. Matrik 0 adalah matrik yang semua elemennya 0. Contohnya sebagai berikut. F sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dengan ordo 3 kali 3. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, matrik diagonal. Matrik diagonal adalah matrik persegi yang elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Contohnya sebagai berikut. G sama dengan 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 6.
Yang kedelapan, yaitu matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik diagonal yang elemen diagonal utamanya bernilai 1. Contohnya, H sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nomor 9 yaitu matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen di diagonal utamanya sama. Contohnya 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. Mengapa disebut sebagai matriks skalar? Karena ini semua elemen diagonalnya bernilai 5. Selanjutnya nomor 10 yaitu matriks datar. Matriks datar adalah matriks yang jumlah barisnya lebih sedikit dari jumlah kolom. Contohnya 1, 4, 2, 5, 3, 6. Ini adalah matriks berordo 2 kali 3. Artinya, contoh ini mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Karena jumlah baris lebih sedikit disebut juga sebagai matriks datar. Nomor 11, matriks tegak. Matriks tegak adalah matriks yang jumlah barisnya lebih banyak dari jumlah kolom. Contohnya ada angka 7, 9, 11, 8, 10, dan 12. Ini adalah matriks 3 kali 2 karena mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Operasi matriks. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke dalam operasi matriks. Kita ambil 2 matriks. Yang pertama matriks A. Ada angka 2, 3, 4, 6. Matriks B, 1, 7, 5, dan 8. Penjumlahan matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen yang posisinya sama. Contohnya ini, A ditambah B. Berarti 2 ditambah 1, 3 ditambah 7, 4 ditambah 5, dan yang terakhir adalah 6 ditambah 8. Maka hasilnya 3, 10, 9, 14. Pengurangan matriks. Pengurangan matriks caranya sama. Dengan kata lain, pengurangan matriks dilakukan dengan cara yang sama seperti penjumlahan. Hanya saja, cara yang sama seperti penjumlahan itu menggunakan tanda minus. Pastikan juga ordonya sama, baru bisa dikurangkan. Kita memasuki nomor 2 yaitu perkalian. Jika C sama dengan U1, U2, U3, U4, maka C-1 yaitu kita harus cari determinannya. Determinan C sama dengan U1 kali U4 dikurangi dalam kurung U2 kali U3 tutup kurung. C-1 sama dengan 1 per determinan C dikali U4 min U2 min U3 U1. Jadi jika E sama dengan 2 min 3 4 8 dan determinan E sama dengan 2 kali 8 dikurangi 4 kali 3 sama dengan 4. Maka E min 1 sama dengan 1 per 4 8 min 3 min 4 2. Yang ketiga yaitu inverse metrik. Jika C sama dengan U1, U2, U3, U4, D sama dengan Y1, Y2, Y3, Y4, maka C, D sama dengan U1 dikali Y1 ditambah U2 kali Y3, U3 kali Y1 ditambah U4 kali Y3, U1 kali Y1 tambah U2 kali Y4, U3 dikali Y2 ditambah U4 kali Y4. Jadi, A kali B sama dengan 2 kali 1 ditambah 4 kali 7, 3 kali 1 ditambah 6 kali 7, 2 kali 5 ditambah 4 kali 8, 3 kali 5 ditambah 6 kali 8, sama dengan 2 ditambah 28, 3 ditambah 42, 10 ditambah 32, 15 ditambah 48. Hasil akhir dari inverse metrik tersebut yaitu 30, 45, 42, 63. 1. Dua jenis barang A dan B diproduksi dua perusahaan. Jumlah barang yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan dinyatakan dalam bentuk matriks berikut. P sama dengan 50, 20, 30, 60. Matriks harga per unit barang A dan B adalah H sama dengan 100, 150. Hitunglah total pendapatan masing-masing perusahaan. Total pendapatan sama dengan metrik produksi dikali matriks harga.
Matriks produksi dilambangkan dengan P dan matriks harga dilambangkan dengan H. P kali H sama dengan 50, 20, 30, 60 dikali 100, 150. Sama dengan 50 dikali 100 ditambah 30 dikali 150. 20 dikali 100 tambah 60 kali 150 sama dengan 5.000, 2.000, 4.500, 9.000. Hasil akhirnya yaitu 9.500, 11.000. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bisa memberi manfaat serta inspirasi baru untuk kita semua. Sampai jumpa lagi semuanya.